Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngewono sobo lagi bareng Bocan. Di video kali ini kita akan mereview sambil cuci mata Bobers, karena tempat yang mau kita datengin ini punya pemandangan cantik banget. Kalau kemarin kita udah lihat pemandangan Telaga Menjer di Kurara Dieng, sekarang kita masih di sekitaran Telaga Menjer, tapi ini konsepnya ala-ala Jepang. Kita mau nginep di tempat yang tadi namanya tuh Mizumi Onsen. Nah, ini suasana resortnya tuh emang ala-ala Jepang seperti ini, terus dibalut dengan pemandangan Telaga Menjer yang secantik ini. Wah, pokoknya ini recommended banget karena bukan cuma dari pemandangannya aja, tapi fasilitasnya juga bagus. Jadi sebenarnya posisi Mizumi ini lebih deket ke jalan raya dibandingin ke Kurara yang kemarin ya. Kalau Kurara tuh posisinya lebih di atas, jadi lebih agak nanjak jalannya. Nah, kalau Mizumi ini deket banget dari jalan raya Bobors. Untuk jalan rayanya kemarin udah Bocan masukin di Kurara ya, di video Kurara. Jadi ini nggak Bocan masukin lagi karena Bocan cuma tinggal turun aja dari Kurara. Dan sekarang kita udah sampai di tempatnya. Ini adalah area parkirannya. Kemarin ada yang bilang kalau parkirannya bagus ya udah tidur aja di parkiran. Ih, julid banget sih. Jangan gitu dong. Parkirannya aja bagus ya masa kita tidur di parkiran, tuh namanya nggak modal. Nah, ini parkirannya cukup luas Bobors, ada beberapa space lah ya buat mobil. Terus dari parkiran pemandangannya udah secantik ini. Nah, kita lagi mau check in nih. Staffnya juga sangat sigap, jadi kita langsung dibantuin mindahin barang. Nah, terus untuk area resepsionisnya ada di sebelah sini Bobors tuh ya. Kita check in biasalah, isi data sama KTP. Bobors kalau check in suka baca itunya nggak, rulesnya nggak? Mendingan dibaca ya mulai sekarang, karena kemarin itu kan ada kasus viral yang gara-gara dia nyatuin ranjang twin jadiin satu, dia kena denda sampai 1 juta. Jadi Bobors mulai sekarang jangan asal tanda tangan, mendingan dibaca dulu. Dan kita udah selesai check in, sekarang kita turun ke area kamar ya Bobors. Ini lumayan panjang tangganya. Kalau pas turun sih kurang berasa di betis, tapi pas naik tuh berasa pedes di betisnya kan. Untuk Mizumi tuh dia ada 3 pilihan tipe kamar, ada yang tipe deluxe, ada yang tipe family, sama ada yang honeymoon cottage. Nah, kalau Bobors tuh ambil yang tipe deluxe, sebenarnya tangganya nggak terlalu jauh, cuma karena Bocan ambil tipe yang honeymoon, jadi kita turunnya lebih ke bawah lagi. Nah, ini kita udah sampai tuh, begitu masuk vibes-nya kerasa ala-ala Jepang banget, tapi nembus ke depan itu sampai ke area teras, pemandangannya tuh langsung ke Telaga Menjer sama ke perbukitan dan pegunungan. Jadi hawanya tuh gak cuma cantik tapi juga syahdu. Tuh kebayang gak sih kalau Bobors tuh honeymoon di sini. Untuk harga di Mizumi Onsen ini, kalau Bobors ambil yang tipe deluxe itu harganya masih sekitar 1 jutaan ya, 1.300.000. Nah, kalau yang tipe honeymoon ini dia tuh punya private onsen, harganya sekitar 2,3 atau 2,5 ya, sekitar 2 jutaan itu deh Bobors. Nah, ini kita lihat area living roomnya. Vibes-nya Jepang banget, mejanya nggak dibikin yang alat yang terlalu tinggi gitu, jadi tempat duduknya juga ala-ala tatami seperti itu. Terus di sini disediakan air mineral. Ini ada 4 botol, ada teko listrik karena emang kapasitasnya mungkin buat berempat ya Bobors. Jadi air mineralnya juga disediainnya 4 botol. Nah, ini kamar tidurnya nih Bobors tuh. Kamar tidurnya ngampar aja gitu, dia nggak pakai dipan, tapi ya emang vibesnya kan nuansa Jepang, jadi yang langsung pakai tikar ala Jepang. Terus di samping ranjang itu juga ada jendela bulat, pemandangannya bagus banget. Dan di depan ranjang ini ada fasilitas televisi. Ini kamarnya tidak terlalu luas tapi nyaman banget, nggak yang banyak barang-barang gitu ya, cuma ada TV sama ranjang aja. Terus ini TV-nya 43 inch nih Bobors. Di sini juga disediakan AC karena untuk suhu di daerah Telaga Menjer ini memang tidak sedingin Dieng ya Bobors. Jadi kadang kita masih perlu AC buat tidur. Nah, kalau di sini area kamar mandinya, ini ada 1 wastafel, ada 1 shower, dan ada private onsen. Sebenarnya katanya sih ini bukan onsen ya, karena kalau onsen tuh harusnya kan air panasnya dari sumber alami. Kalau ini tuh lebih ke
apa ya Bobers, bak berendam yang air hangat gitu. Cuma ya karena menyesuaikan memang tema penginapannya ala-ala Jepang, jadi kita sebut saja ini private onsen. Pemandangannya dari sini cantik banget, dan ini panasnya beneran di level jacuzzi ya. Jadi bukan yang hangat-hangat kuku, tapi panas banget. Terus di sini juga nggak boleh pakai sabun. Jadi kalau Bobers mau berendam ya udah berendam aja, jangan dijadiin kayak batap yang pakai sabun sama shampoo gitu kan. Ini jacuzzinya nggak boleh dipakai sabun seperti itu. Dan kebayang gak sih Bobers suasana syahdu ini berendam air hangat, lihat pemandangan secantik tadi, pastinya perfect buat honeymoon ya. Oke, kita balik lagi ke area kamar mandinya. Di sini disediain handuk mandi sama handuk untuk berendam juga. Terus ini ada dental kit, sabun, shampoo, water heaternya juga jos di sini ya Bobers. Nah, kita udah selesai room tour. Kita langsung nikmatin fasilitasnya aja ya. Ini Pak Su udah gak sabar pengen berendam di jacuzzinya sambil liatin pemandangan, sambil bikin teh anget. Kayaknya ini aduh romantis banget ya. Ini syahdu banget kalau misalnya buat honeymoon, buat family juga oke lah. Buat anak-anak pasti suka main air dan gak takut kedinginan gitu kan. Udah selesai berendam, lapar kan ya. Nah, kalau untuk Mizumi Onsen ini mungkin karena dia tuh masih baru banget buka, jadi pas kemarin Bocan nginep itu dia belum ada restorannya. Untungnya Bocan masih bekel ikan kayu mamicut yang kemarin Bocan makan di mana tuh, di Epic ya. Jadi ini berguna banget Bobers, berguna banget daripada susah cari makan, cari ojol. Itu bekel ikan kayu mamicut, enak, praktis dan bergizi. Dan udah selesai makan malamnya, makan sore lah ya. Kita mau lihat suasana malam harinya. Ini time lapse spesial. Aduh cantik banget ya, awan bergelembung berpuisi deh. Awan bergantian seperti ini tuh cantik banget. Bocan suka ngeliatin momen kayak gini. Kadang kita bengong aja sambil pegangan tangan sama orang yang kita sayang tuh, ya udah cukup gitu, nggak perlu banyak gombalan, nggak perlu apa, yang penting nikmatin bareng-bareng sama yang tersayang, udah perfect banget. Nah sekarang kita mau lihat suasana di dalam kamar. Ini pencahayaannya oke ya Bobers, tuh area kamar mandinya sampai jacuzzinya sampai onsennya juga dikasih lampu. Terus di living room tadi, di kamar ini juga pencahayaannya bagus. Nah Bobers bisa nonton streaming langsung nih ya, Netflix udah ada akunnya. Jadi kalau misalnya Bobers yang gak langganan bisa nikmatin fasilitasnya secara gratis. Terus kalau untuk internetnya, ini internetnya cukup kencang, lumayan kencang sih ya. Ya kencang lah jatuhnya, labil banget. Ini internetnya kencang karena bisa sampai 40 Mbps lebih. Nah ini suasana di area luar tuh. Kita lihat di area parkiran tadi yang di atas, pencahayaannya juga bagus. Kita mau istirahat malam ini Bobers karena besok Bocan mau ikutan tur naik jeep. Nah suhunya di sini tuh 20 derajat, jadi udah cukup dingin ya Bobers. Tapi kalau misalnya masih kurang dingin, perlu AC, tenang, di kamar juga ada AC-nya. Dan selamat pagi, tuh pagi harinya alhamdulillah disambut dengan cuaca yang sangat bagus. Langitnya biru bersih, puncak-puncak bukit sama puncak-puncak gunungnya tuh kelihatan jelas, jadi bagus banget ya kan Bobers. Nah ini kalau POV lihat dari kamar, dari jendela bulat tadi, ini juga pemandangannya bisa lihat luasa. Jadi kalau Bobers nginep di sini tuh mau lihat dari tengah atau mau dari kamar atau mau dari jacuzzi, semuanya kelihatan pemandangannya. Nah kita mau sarapan dulu nih Bobers. Untuk sarapannya dia tuh ala carte, jadi disediain 1 main course, 1 minuman sama 1 buah. Tuh sarapannya oke ya. Kalau misalnya Bobers mau ngeteh atau ngopi bisa bikin langsung karena udah disediain tadi ada kettle sama teko set, kopi set dan lain-lainnya. Nah ini kita sarapannya sederhana tapi pemandangannya yang mahal sih ya. Tuh pemandangannya ala-ala Swiss cenah. Suka sebel ya kalau misalnya ada yang bilang ala-ala Swiss, ala-ala apa, padahal semua daerah, semua negara pasti punya keunggulannya masing-masing. Dan this is Dieng, this is Wonosobo gitu kan.
Oke, kita udah selesai sarapan. Sekarang Bocan mau ajak Bobers intip tipe kamar lain yang ada di Mizumi Onsen. Nah, kalau kamar lainnya itu bisa diakses dari resepsionis Bobers. Jadi dia emang satu bangunan gitu kan ya, di atas resepsionis, terus di bawahnya tuh kamar. Nah, ini tipe kamar deluxe-nya ada sekitar 6 unit. Kalau tipe kamar deluxe itu dia seperti kamar hotel pada umumnya ya Bobers. Jadi ada satu ranjang, terus di depannya juga ada TV, ada meja kerja. Terus ini Bocan suka nih kalau penginapan tuh bantalnya 4 karena penginapan yang bantalnya 2 tuh kayak pelit banget sih. Terus kayak kesannya murah gitu. Kalau bantalnya 4 oke lah. Terus di sini juga ada smart TV sekitar 50 inch, udah ada akun Netflix-nya juga. Terus ini ada remote buat AC, TV sama buat tirai. Tuh, kita pencet dan kita lihat pemandangan di balik tirai. Apa hadiahnya? Dari balik tirai bisa lihat langsung pemandangan gunung sama Telaga Menjernya. Dan yang Bocan dari tadi belum bahas ya, yang bikin Mizumi Onsen unik ini adalah dia itu punya kolam renang air hangat. Jadi ini resort pertama di daerah Wonosobo yang punya fasilitas kolam rendam air hangat dan kolam renang air hangat. Biasanya tuh kalau Bocan lihat berseliweran di TikTok atau di mana gitu ya, penginapan di Dieng yang estetik gitu, pemandangan yang gunung tapi ada kolam renangnya, tapi itu kolam renangnya air dingin. Itu Bocan udah kebayang ini tuh cuma bagus buat foto-foto doang, nggak akan enak buat berenang gitu kan. Nah, kalau di Mizumi Onsen tuh beda karena gak cuma bagus buat foto-foto, tapi kita juga bener-bener bisa menikmati fasilitasnya karena emang kolam renangnya air hangat. Jadi ini keren banget. Nah, ini area kamar mandinya. Konsepnya sama ya, sama yang di tipe honeymoon cottage tadi, kamar mandinya nggak jauh beda lah ya. Terus pemandangannya juga sama, cuma bedanya di private onsen sama nggak ada private onsennya aja. Nah, ini kita turun ke bawah. Di sini tuh area buat duduk-duduk santai. Mungkin nanti kedepannya bakal ada cafe kali ya, karena kayaknya sayang aja kalau kita lihat pemandangan secantik ini tanpa minum kopi, tanpa ngemil gitu kan. Tuh, pemandangannya bagus banget dari setiap sudutnya. Pokoknya Bobers bisa melihat keindahan Telaga Menjer dan pegunungan di sekelilingnya. Nah, ini kolam renangnya ada 2 kedalaman Bobers, jadi ada yang untuk anak-anak sama ada yang untuk dewasa. Kolam renangnya sih tidak terlalu luas ya Bobers, tapi buat Bocan ini udah cukup banget. Dan sekarang kita mau tur naik jeep Bobers. Jadi Dieng tuh emang punya banyak tempat wisata kan ya, mulai dari Bukit Sikunir, Pintu Langit, Telaga Warna, Candi Arjuna, Kawah Sikidang dan lain-lain. Nah, kalau misalnya Bobers yang nginep di Mizumi Onsen ini dan pengen explore daerah Dieng, nggak perlu khawatir lagi karena di sini udah ada paket untuk jeepnya. Jadi Bobers tinggal pesan aja ke resepsionisnya mau paket jeep yang mana. Tadi Bobers sudah lihat harga-harganya. Nah, kali ini Bocan mau ambil paket yang medium sih, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dikit juga tempatnya. Ini tempat pertama yang mau Bocan datengin adalah Swiss Van Java. Bocan baru tahu loh ternyata ada tempat secantik ini tuh ya Bobers. Ini perbukitannya, pegunungannya bagus banget tuh, keren banget. Jadi kita bakalan naik jeep keliling-keliling ini, salah satunya mengunjungi Swiss Van Java ini. Dan kalau di Swiss Van Java ini kita ya udah benar-benar nikmatin pemandangan kiri kanan karena memang pemandangan utamanya di sini tuh Bobers bisa lihat, cantik banget ya. Jadi bukit-bukit tuh berbaris menjulang di depan mata gitu kan. Nah, kita naik jeep jadi leluasa, nggak ketutup sama kaca mobil, nggak ketutup sama apa-apa. Kita benar-benar bisa menikmati pemandangan hijau ini tuh ya Bobers. Untungnya kemarin nggak hujan sih, kalau hujan PR, tapi alhamdulillah cuacanya oke, walaupun habis pulang dari turnya hujan akhirnya. Nah, ini kita udah sampai di Swiss Van Java, kita foto-foto sebentar ya. Tuh, di sini Bobers bakalan bisa banyak foto-foto bagus karena memang pemandangannya secantik itu. Sekarang kita lanjut lagi ke Curug Sikarim nih Bobers. Jadi kemarin tuh turnya memang tidak terlalu jauh ya Bobers. Jadi dari jam berapa ya? Jam 9 atau jam 8 gitu, jam 12 tuh udah selesai, udah sampai balik ke penginapannya lagi. Jadi nggak terlalu jauh antar treknya. Nah, tadi kan kita udah ke Swiss Van Java, ini kita ke Curug Sikarim yang jaraknya juga nggak terlalu jauh. Tuh, udah kelihatan curugnya Bobers. Bocan tuh sebenarnya suka nikmatin curug, cuma
karena sering kepleset biasanya paling males kalau jalan-jalan ke Curug. Tapi beda nih Bobors, kalau Curug Cikarim ini tuh dia nggak terlalu jauh ya jalannya. Ini loketnya 15.000, tapi karena kita udah bayar di paket turnya, jadi kita udah nggak perlu bayar lagi. Nah, Curugnya tuh deket banget dari parkiran. Jadi ini enak kalau misalnya Bobors mau menikmati pemandangan air terjun, nggak mau PR yang trekking terlalu jauh-jauh, bisa mampir ke Curug Cikarim ini tuh ya. Tuh airnya cantik banget, berasa kayak apa ya, untayan mutiara turun gitu kan. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Kita mau ke kebun teh Panama. Baru tahu di Wonosobo tuh ternyata ada kebun teh juga. Jadi keren ya. Ini tuh nggak kalah sama Puncak, nggak kalah sama Bandung, karena tempat wisatanya apa aja ada di sini. Wah, Bobors yang bingung nanti Lebaran mau kemana, udah deh ke Wonosobo atau ke sekitaran Dieng aja. Ini Bocan rekomendasiin penginapannya. Terus tempat wisatanya juga ini banyak banget. Kalau sebelumnya Bocan udah pernah ke Bukit Sikunir, Talaga Warna segala macam. Nah ini kita datengin tempat-tempat baru. Ternyata di sekitaran, maksudnya ternyata tempat wisatanya tuh nggak cuma di Dieng aja, tapi di sekitaran Wonosobonya tuh juga banyak pilihannya kan. Termasuk kebun teh Panama ini. Nah ini kita mau naik ke Ranjang Sultan ya. Ini tuh yang viral banget di Sukabumi. Kalau ini kita bakalan naik ke Ranjang Sultan, tapi naik di atas perkebunan teh. Tuh. Jadi berasa di bawahnya tuh karpet hijau raksasa kali ya. Padahal itu kebun teh. Kalau jatuh lumayan juga. Tapi lumayan seru sih Bobors tuh. Ini Bocan belum pernah cobain ya. Yang di Sukabumi kan jauh tuh. Nah ini pas kebetulan di Wonosobo ada juga. Dan pemandangannya gak kalah cantik tuh. Ada bukit, ada kebun teh di bawahnya. Oke. Ini kita udah selesai turnya. Sebenarnya itu masih banyak destinasi lainnya, cuma ini udah habis waktunya, kita udah mau check out. Jadi udah, kita balik ke kamar, kita balik ke penginapan. Dan sekian review Mizumi Onsen dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru nih buat Bobors yang mau liburan ke Wonosobo, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.